245. Yang kemarin malam kita membacanya di dalam sholat. Ya, Al-Baqarah 245. Tentang hakikat sedekah. Ya, hakikat sedekah. Atau infak. Atau hadiah. Apapun itu namanya, berbagi apa yang Allah titipkan kepada kita dari kelebihan harta kepada orang lain. Hakikatnya apa? Maka sudah disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 245. Sebagaimana yang tadi sore sudah saya sampaikan, bahwasannya salah satu amalan terbaik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan suci Ramadan adalah beliau ajwadun nas, menjadi manusia yang paling dermawan di bulan suci Ramadan. Di bulan lain beliau paling dermawan, di bulan suci Ramadan itu paling dermawan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Karena itulah kita harus mengerti hakikatnya sedekah itu seperti apa. Kalau kita baca, Allah Ta'ala mewahyukan, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsud wa ilaihi turja'un. Satu ayat ini kalau kita paham, maka kita akan menemukan kesenangan di dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Terjemahannya tentunya yang menerjemahkan ini kan harus baca tafsir. Ya, harus baca tafsir. Karena sejatinya Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan sejatinya. Yang bisa adalah ditafsirkan. Sebab setiap kata dalam bahasa Arab itu bisa punya arti yang banyak. Ya, punya arti yang banyak. Maka setiap penerjemahan itu harus merujuk kepada tafsir. Kita enggak boleh menerjemahkan menurut isi kepala kita sendiri. Diancam oleh Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Man fasaral Qur'ana birra'ih fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menerjemahkan Al-Quran dengan pola pikirnya sendiri, maka silahkan ambil tempatnya di neraka. Maka kita harus mengambil terjemahan itu dari lisannya para ulama, dari ilmunya para ulama yang mengerti ilmu tafsir. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Kalau diterjemahkan di sini, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Nah, sekarang kita ambil maknanya. Kalau dibaca terjemahan semacam itu, kira-kira paham atau datar-datar saja? Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Saya mau nanya, kalau dengar terjemahan seperti ini yang didapat apa? Bingung, nggak jelas gitu ya. Padahal Al-Qur'annya sangat jelas. Makanya kita terjemahan ini perlu dibahas dengan ilmu tafsir. Yang menerjemahkan sudah pakai ilmu tafsir, singkatnya saja. Tapi biar paham maka harus dikupas, dijelaskan. Sebetulnya ini adalah kalimatannya. Man dzalladzi? Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nanti Allah akan menggantinya dengan ganti yang berlipat ganda. Jadi ditanya sama Allah, siapa yang mau minjamin Allah? Kalau diterjemahkan gini juga bingung lagi, masa minjamin Allah? Nah, saya akan kasih gambaran seperti ini. Saya, ini cuma misal loh ya. Ya mudah-mudahan lebih dari misalnya. Misal saya orang terkaya di Indonesia. Amin. Ma'alutuful afiyah.
dan dermawannya luar biasa. Dan dikenal saya ini memang saya ini dermawan karena nama saya Naufal. Salah satu arti Naufal selain serigala, Naufal itu juga berarti pria tampan, juga berarti orang yang dermawan. Jadi nggak salah kalau saya disebut Pak Darmawan. Ya, karena salah satu arti Naufal seperti itu. Nah kebetulan saya ngomong sama Ustadz Iis, Ustadz, tolong tuh Rifki lagi butuh duit, talangin dulu, pinjemin dulu, nanti saya ganti. Saya orang terkaya di Indonesia yang dikenal dermawannya luar biasa, misalnya ngomong sama Ustadz Iis yang duitnya sedikit. Ngomong sama Ustadz Iis yang duitnya sedikit, itu Rifki lagi butuh duit. Sampai buat cukur brewoknya aja dia nggak mampu tuh. Nggak mampu nih. Ini misal saja loh misal. Tolong Ustadz Iis kamu bayarin dulu, talangin dulu, nanti saya ganti dengan ganti yang banyak. Saya mau nanya, kira-kira Ustadz Iis mau atau nggak mau? Bukan lagi mau, wah kesempatan ini, nggak mungkin gantinya sedikit, betul ya? Oh yang nyuruh nalangin Habib Novel, yang paling dermawan, misalnya begitu ya. Yang paling kaya, oh enggak mungkin gantinya sedikit. Langsung siap Habib, siap. Terima kasih udah diberi kesempatan nalangin, betul kan ya? Karena yang dalam benaknya paling nalangin 100.000, enggak mungkin ini Pak Novel nih Pak Darmawan kok 100.000 diganti 100.000. Angka 100.000 enggak ada di dompetnya. Karena nggak pernah bawa dompet. Begitu nalangin Rifki, maka saya nanya, Ustadz punya nomor rekening nggak? Punya, ya udah. Nanti dicek saja saldonya. Masya Allah. Ternyata belum nyampe rumah saldonya udah berubah, nolnya nambah 20. Ini gambaran saja kalau nalangi orang dermawan, gak mungkin toh. Misal begini loh, saya aja gak jauh-jauh yang nyata sekarang ini. Pinjam sama Ustadz Iis, Ustadz pinjam uangnya 100.000 gitu ya. Masa saya ngembalikannya 100.000? Kelihatan pelit amat saya. Kelihatan takut miskin saya. Kelihatan takut gak punya duit. Saya pasti juga akan memberikan ganti yang lebih. Bah gak enak nih, masa Is kasih 100.000, minjemin 100.000. Kelihatan saya ini orang yang takut miskin. Maka saya akan ngomong sama Mas Wahid, ya tolong ambilkan uang 2 juta, kasihkan Is. Loh kenapa Bib? Kemarin saya pinjam 100.000. 100.000 diganti 2 juta. Karena apa? Mau nalangin saya. Nah bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala ngomong di ayat ini, yang kadang kita nggak pernah paham, nggak pernah ngerti karena kita baca terjemahan, nggak belajar maknanya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa nih yang mau nalangin aku gitu loh kata Allah. Siapa mau nalangin aku nih, hamba-hambaku ada yang ke rumah sakit mau bayar nggak punya duit. Ini hamba-hambaku ada yang mau melahirkan mau bayar nggak punya duit. Ini ada yang mau bayar sekolahnya nggak punya duit. Ini ada yang lagi butuh untuk beli beras, gak punya duit. Siapa nih yang di dunia mau nalangin dulu? Siapa yang mau nalangin dulu? Aku akan ganti dengan ganti yang berlipat ganda. Allah yang ngomong, yang punya jagat raya, yang punya semuanya. Terus kita masih ngomong, dibalikin gak nanti? Kira-kira nyebelin gak kalau kita ngomong begitu? Nyebelin ya. Tapi yang paham, yang mengerti, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, Allah maha baik, Allah maha dermawan dan semua miliknya Allah. Lah kok Allah memberi kesempatan diizinkan nalangin dulu, maka berlomba-lomba biar saya yang nalangin, biar saya yang nalangin, biar saya yang nalangin. Ya Allah saya yang bayarin dulu, ya Allah saya yang bayarin dulu. Berlomba-lomba dia bayarin dengan uang yang sebetulnya Allah yang kasih juga. Rezeki Allah yang kasih juga. Nih dipinjem, dikasihkan, dipinjemkan ke Allah bahasanya Allah. Talangin dulu, talangin dulu. Ya talangin dulu. Maka Allah akan mengembalikannya dengan ganti yang berlipat ganda. Nah ganti berlipat ganda itu berapa? Ya, kalau hitung-hitungan angka kan
Minimal 700 kali lipat. Kemudian ada juga, dan Allah melipat gandakan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki dengan lipat ganda yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya angkanya itu dilipat gandakan semaunya Allah. Minimal 10 kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Hanya saja tentang lipat ganda ini lagi-lagi kita gagal paham. Sedekah 1.000 minta ganti 10.000. Sedekah 1.000 minta ganti 1 juta. Bahkan ditunggu-tunggu mana gantinya kok enggak datang. Ini namanya gagal paham. Dilipat gandakan itu artinya betul kamu dilipat gandakan angkanya. Cuman wujudnya belum tentu uang.